Oke, selamat malam. Ketemu lagi sama Pati Perkasa dan juga di sebelah gue. Ishak Luar Tongtong. biasa. Gokil. Tangannya Salah, kebalik ternyata. salah, kebalik. Mirroring ternyata. Yoi. Ya, jadi kembali lagi kita di ngobrolin radio dari rumah seperti biasa setiap hari Rabu malam ya. Yang Ya. biasa jam 8, sekarang mundur ke jam 9 karena narasumbernya baru bisa jam 9. Luar biasa. Karena dia tuh artis banget. Nggak bisa kita ganggu. Iya, makanya. Kita harus ikut dia. Iya, Luar bener. Nah, Jadi kali gimana, ini kan kemarin tuh kan kita udah ngobrolin mengenai tantangan ya menjadi penyiar daerah di masa COVID-19. Nah, kali ini kita ngangkat lagi mengenai penyiar juga, karena ternyata banyak banget yang pingin tahu kalau jadi penyiar di Jakarta gitu ya, yang radio udah advance, industrinya udah luar biasa keren gitu ya. Ini apa aja sih tuntutannya, sehingga mungkin itu yang juga harus dibawa semangatnya ke teman-teman di daerah juga gitu. Iya, siapa tahu mereka si narsum ini bisa ngasih tahu sebenarnya kisi-kisinya kayak atau bocor-bocoran ternyata kalau misalnya lo mau bersaing di Jakarta, ini yang harus lo siapkan A, B, C, D gitu kan. Beda dengan kalau misalnya kita mungkin di daerah atau di kota lain pasti ada syarat-syaratnya. Tapi untuk di kota besar pasti banyak tuh yang mikir, kok susah ya kalau misalnya di Jakarta jadi penyiar, kayaknya nggak gampang gitu kan. Kalau apa sih kelebihan lo? Nah itu yang mungkin kita akan kulik juga. Ya, jadi ternyata jadi penyiar itu sekarang tuntutannya udah nggak seperti 10 atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Karena dunia industrinya juga semakin berubah, sehingga menurut gua ya SDM-nya juga harus ikut berubah, tuntutannya juga udah beda gitu kan, dibanding sama ya mungkin penyiar-penyiar tahun 90-an, 80-an gitu kan. Ini udah beda banget gitu. Nah, kita mau mengajak ngobrol salah satu narsum kita malam ini yang menurut gua dia adalah penyiar muda dan memang menurut gua konten sosmednya tuh jalan banget gitu. Betul. Bahkan dia sudah mengisi beberapa case webinar gitu tentang cara lo untuk memanage digital lo. Kan itu keren banget. Padahal kan penyiar, tapi ngapain dia mikirin segitunya gitu kan? Pasti ada sesuatu. Ya maksudnya kan kalau kayaknya penyiar tuh cuma siaran doang deh gitu, nggak usah repot-repot gitu kan. Nah, sebenarnya sekarang industri di radio tuh nggak begitu lagi, gitu. Itu yang mungkin kasih tahu ke teman-teman, ya kan. Nah, coba lo kenalin dulu deh, kita bakal ngobrol sama siapa nih? Oke, hadirin sekalian yang di kota dan desa, dan dimanapun kau berada, kita sambut Adi dari Mustang FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pati, Mas Ihak, terima kasih. Biasa gue denger dia di pagi-pagi, Adi Ibel Mike Brap, luar biasa. Sekarang berempat, ada ceweknya, ada Pila, gila nggak? Sekarang gue berempat loh. Iya. Oh berempat ya? Oke. Keren. Gue sih kalau jadi ngelamar jadi produsernya gue nggak mau ngurusin 2 udah capek, ini 4. Gila. Gak, gue gak mau. Nih orang sebelah. Ini kalau mungkin sedikit cerita sama Adi ya. Adi ini kan dulu kan lo sempat di Trax juga dia. Dulu tuh gue bahasanya sampai pintu masuk Trax sih, terus nggak jadi. Karena dulu tuh gue ikut 2010 ada Broadcastar namanya. Jadi seluruh MRA media tuh bikin. Jadi nggak cuma Trax doang tuh, Cosmo, Hard Rock semua bikin. Tapi gue cuma sampai kayak 15 besar, terus gue nggak dapet lagi untuk kontraknya. Jadi gue training 6 bulan di MRA, tapi ya masuk Trax tapi nggak sampai ruang PD lah, sampai Oh iya. Masuk ke masa training lumayan lah 6 bulan lah ya. Iya, 6 bulan sama yang kontrak-kontrak awal sambil training gitu. Nah, sekarang gue mau tanya sama lu, Di. Lu udah mulai aktif siaran itu dari tahun berapa sih? Oke, jadi kan itu waktu itu gue sambil kuliah tuh ikutan Trax itu Broadcastar 2010. Tapi karena cuman 6 bulan 8 bulan, habis itu gue belum siaran, gue kuliah dulu. Nah, gue itu masuk di Mustang itu sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Oh, berarti belum ganti format ya? Belum, itu masih di Ramako kan. Itu tapi gue nggak sampai sekarang di Mustang terus. Waktu itu di Mustang gue siaran malam, habis itu gue ke Kiss FM siaran pagi.
Oh, Tapi baru kayak lintas radio sama lintas PD ya. sorry Mas, lintas segmen. Terus lagi asik-asiknya siaran pagi, baru nge-build 9 bulan, gonjang-ganjing dibeli sama Mahaka Radio Integra. Waktu pas kapal itu pindah, gue ke Mustang lagi pagi gitu. Oh, begitu ceritanya. Jadi beruntung ya lo nggak jadi dibuang gitu ya. Iya benar. Makanya kita tuh sebutnya pertama di trace, kedua di. Makanya tuh sebutnya kapal. Kita tuh selalu nyebutnya kapal karena itu beneran kapal tapi pindah nahkoda aja. Jadi siapa yang kecemplung ada yang ikut. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan gue sih. Enakan sebelum diambil sama Mari atau sebelumnya? Jadi penyiar ya? Jadi penyiar. Berapa ratus% sih alhamdulillah enakan di Mari sih. Oke. Nah, tapi dulu waktu pas di Ramako, gua kira itu paling enak. Gitu. Gua kira ini udah radio paling enak nih. Tapi enaknya tuh kutip. Enaknya tuh santai, terus lu bisa ekspresi lu bisa suka-suka mau ngapain, apapun di approve, terus kayak bodo amat lah. Maksudnya tuh kayak dulu jiwa muda gue kayak ini penyiar gitu, kayak enaknya itu. Tapi setelah pindah kemari, enaknya adalah wah ini emang yang dimaksud penyiar tuh kayak gini ternyata gitu. Jadi beda enak, tapi lebih enak alhamdulillah, jauhan lebih enak di Mari sih, karena udah arahannya lebih jelas. Dan lebih jelas deh, kalau di Mari tuh enak karena jelas. Kalau di Ramako enak karena nggak jelas pun gue bisa kemana-mana gitu. Nah, jadi kan lu sudah melewati beberapa fase dari yang radio belum berformat sampai radio yang berformat banget seperti sekarang Mustang gitu kan ya. Nah, lu perlu adaptasi nggak sih? Maksudnya apa sih yang membedakan radio yang tidak berformat dulu sebagai seorang penyiar dengan yang sekarang yang benar-benar berformat? Dari lu sebagai penyiar tuh apa sih yang lu rasain bedanya gitu? Bedanya sih beda banget sih, dari awal hiring aja gue udah ngerasa beda gitu. Kalau waktu pas dulu gue di Ramako, gue tuh hiringnya adalah gue diajak temen gue, Fai Faza sekarang di KISS, gue lagi butuh temen nih buat siaran malam, ayo dong gitu. Jadi emang based on karena emang coba deh gitu, dan seleksinya hiringnya waktu itu di radio yang kutip belum berformat ya udah lu bisa apa, lu matching deh kayaknya, lu yuk sini masuk coba bikin dummy gini, pantauan daminya nggak terlalu saklek banget, oke ini aman, naik siaran gitu. Dari awal aja gue udah ngerasa beda, apalagi meeting penyiar, apalagi bahas format siaran tuh udah agak santai karena mungkin ya formatnya belum terlalu jelas. Tapi setelah di Mari ini radio formatnya jelas banget, wah dari hiring aja gue duduk meeting sama di judge sama beberapa petinggi-petingginya tuh, mereka udah tahu nama gue siapa, udah tahu sosial media gue apa, udah tahu gue tuh pergi kemana aja, dia udah tahu teman-teman gue siapa. Gue kayak ini siapa sih HRD-nya kok kayak agent gitu. Tapi ternyata itulah yang disebut, kenapa mungkin disebut radio format dan sudah diformat banget, karena mereka mau cari yang emang sama persis, yang emang matching, yang emang bisa ngisi kekosongan penyiar. Dan bahkan nggak cuma siaran doang yang diisi kekosongannya, tapi ada brandingnya, ada ini tuh dia tuh masuk nggak ntar buat ke pendengar gue gitu, ini bisa nggak nih dijual ke klien gue. Jadi ya gitu, karena udah format, dia pun mencari penyiar yang kutip udah ada formatnya atau bisa formatnya matching gitu. Oh, dan lo saat itu merasa sudah terformat? Waktu itu sih alhamdulillahnya adalah waktu pas gue masuk, sepertinya format gue agak matching nih, sama nih gitu. Jadi gue inget banget waktu pas gue masuk tuh langsung dibilang sama brand manager gue tuh langsung, ini nih Mbak, Mas, ini tuh anaknya gaul banget loh, ini anaknya gini loh gitu. Jadi gue udah dijudge, udah dibilang gue tuh gini, tapi ternyata itu matching dengan si Mustang-nya. Jadi alhamdulillahnya gue nggak terlalu mengubah diri gue gitu. Oke. Setahu gue kan lo kan dulu kan sebelum ini kan aktif juga di bagian sosmed kayak modeling gitu-gitu ya, fashion juga ya gitu ya bro ya?
Iya, jadi sebelum gue siaran tuh waktu pas masih jiwa freelancer ini kemana-mana, gue dulu pernah di ya kan biasa lah ya baru lulus Nah. kuliah. Gue pernah di e-commerce fashion gitu, ngurusin marketing fashionnya Oh. gitu. Terus gue pernah bantuin brand temen gue juga, tapi bukan fashion banget, tapi emang marketing fashionnya gitu. Jadi emang gue suka menuangkan ide di mana-mana. Terus gue suka dunia fashion, gue suka dunia musik. Jadi ya, gue suka bercerita. Jadi gue tuangin tuh, bikin buku, bikin ini ke fashion, ke ini gitu. Ada Jadi buku. lu juga menulis buku gitu? Iya, itu bahkan sebelum gue siaran, gue nulis buku Buku bareng panduan? sama buku gambar, jadi kosong. Gitu. Buku gambar kan kosong ya. Iya. Anak gua baru beli kemarin tuh. Berarti jangan-jangan buatan lu. Yang A3 ya. Gitu. Oke. Nah, jadi lu kalau gua tangkap dari latar belakang yang lu ceritain tadi, memang lu adalah orang yang lu ngerasa bahwa diri lu tuh kreatif nggak sih? Iya sih, gue harus merasa dan harus berpikiran gue kreatif sih sebetulnya. Nah, jadi menurut lu kalau penyiar, Mhm. apakah dia harus punya kreativitas seperti lu minimal gitu ya? Mhm. Atau ya penyiar sebenarnya nggak perlu kreatif-kreatif amat, yang penting jago ngomong gitu. Menurut lu gimana sih kalau tuntutan untuk penyiar di zaman now kayak sekarang kalau kayak kata orang-orang gitu? Iya. Ini yang gue sadari setelah nyemplung kemari dan juga arahan dari bos-bos gue. Mereka tuh selalu bilang gue tuh cari penyiar tuh 2.0, even 3.0, bahkan 4.0 gitu. Maksudnya apa nih Kak? Ada poin-poinnya gitu. Ya, penyiar yang edisinya tuh udah lebih dari sekedar penyiar 1.0. Penyiar 1.0 ya dia bisa siaran, pernafasannya bagus, baca adlibs oke, sisi jurnalistiknya ada gitulah ya, disukai pendengar tuh penyiar edisi pertama. Tapi gue butuh yang 2.0, yang 3.0, yang 4.0, yang lebihnya di mana? Gue bisa dapetin value kreatif, gue bisa dapetin value sosial media. Terus karena gue radio anak muda format, gue butuh value influencer dari para masing penyiar. Tapi win-win solutionnya adalah ini bukan cuma buat gue, tapi juga buat lo gitu. Karena lo yang masuk ke radio ini, Radio Mustang ini, udah gue saring sedemikian rupa, kita tuh sama. Jadi lo ntar mungkin akan dapat benefit dari lo sebagai penyiar 4.0, tapi gue juga sebagai radio gitu. Jadi kreatif gue didengar, sosmed gue didengar gitu. Jadi terus setelah gue buktikan kayak oh iya juga ya, kayak wah gue ada ide kreatif tapi didengar. Terus gue bikin sosmed kayak gini ternyata juga sosmed di radionya juga matching gitu. Jadi menurut gue penting karena value-nya bisa lebih banget sih, apalagi di radio anak muda di Jakarta. Karena kan sekarang siaran gak cuman di FM doang ya, udah ada sosmednya, udah ada off air-nya ya dulu sih, terus udah ada wah paketan-paketan sama klien tuh bisa dimasukin sosial media gue, jadi gue juga dapet gitu alhamdulillahnya. Jadi nggak ada ruginya dan memang harus kreatif biar value lebih sih kalau gue. Penting. Jadi menurut lo memang penyiar itu memang harus bisa ya lebih dari 1.0 yang bilang ya. Bisa juga buat konten digital, harus aktif di sosmed. Nah, iya banget. kalau misalnya dari lo sendiri sekarang ini menurut lo ya, penyiar-penyiar let's say di Jakarta lah, sebenarnya masih banyak nggak sih yang nggak terlalu mikirin konten digital? Wadaw. Sebut nama nggak nih? Enggak lah ya. Menurut gue sih sekarang semuanya nggak cuman radio anak muda doang ya. Kadang-kadang kan sosmed tuh selalu identiknya anak muda ya. Ya kan? Ya lu karena lu radio anak muda, lu masih muda, lu enak bisa eksplor di sosmed gitu. Tapi menurut gue kalau penyiarnya sendiri seenggaknya di Jakarta sih udah mengarah ke sana semua sih. Karena kayaknya udah mulai sadar walaupun ada yang memang udah di sana, bahkan ada juga kok yang lebih banget dari gue. Ada yang kayak mau menuju ke sana juga ada gitu. Jadi menurut gue penyiar-penyiar di mungkin Jakarta sudah menuju ke sana sih dan emang harus ke sana dan menurut gue pasti ntar ujung-ujungnya akan ke sana sih. Nggak harus radio muda, nggak harus radio segmen apapun gitu. Oh muda, dewasa muda, mau segmennya dia
adult memang harus mikirin konten digital ya. Betul. Nah. Nih ada produser lu nih. Iya benar. Tadi Keren. gue mau baca tapi kalau gue baca tapi ini kayak kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Nah, jadi nanti tolong kasih Adi link live-nya kita, mungkin bisa di-share sama Adi ke teman-temannya juga biar obrolan kita jadi bagus. Yang mau ikutan live sama kita juga boleh loh. Jadi Oke. Ini pokoknya share di grup kali ya, nyambi ya. Biar kita bisa ngobrol. Misalnya tiba-tiba Ibel atau Mike juga lagi bisa live, kita live bareng-bareng aja bertiga gitu kan. Boleh, siap ini ya gimana? Jadi memang apa yang gue dapat dari Adi tadi bahwa ternyata di era zaman sekarang ini tuntutan untuk punya penyiar yang serba lengkap, di mana dia harus bisa bermain sosmed, dia tahu nge-branding dirinya seperti apa, dan dia punya punya karakter yang unik, itu menjadi sebuah keharusan buat radio-radio zaman sekarang sebenarnya gitu. Iya. Nah, tapi ini kan lu kan siaran berempat ya sekarang ya. Pengalaman gue megang siaran aja udah ribetnya minta ampun gitu kan ya. Karena menyatukan 3 kepala tambah gue sebagai PD zaman dulu gitu ya, atau brand manager, dan juga ada produser juga. Jadi kan totalnya tim lu nih ada berlima gitu kan ya. Belum lagi tambah yang lain-lain gitu kan. Nah, ini lu gimana sih menyatukan ide-ide kalian tuh dengan adanya 5 kepala ini? Lu bisa kasih tips nggak teman-teman? Oke, sebetulnya sih dulu banget tuh ya, Mas Teng juga pernah deh kalau nggak salah berempat, gue inget tuh ya, zaman masih Ramako tuh berempat pernah, tapi cuman sebentar doang, dan siarannya ganti-gantian. Kalau ini gue literally on air suaranya ada 4 orang. Ya. Nah, tadinya kan awalnya tuh gue 2 tahun pertama bertiga, cuman Adi, Ibel, Mike Pila doang kan. Waktu pas ada wacana mau ditambahin sama brand manager gue dan PD KIT, dia bilang gue mau nambah 1 orang nih, kayaknya gini, pokoknya brainstorming. Sebetulnya kita juga agak sempat kayak, wah ini ibarat kata kalau ngeband makin banyak kepala makin repot kan, gitulah ya kasarnya. Tapi terus ternyata kita cari formula dan bisa dijelaskan juga sama kantor gue sama Mas Teng, ini kenapa ditambahin tuh adalah untuk mengisi slot market yang mau didapat satu gitu. Jadi karena dari awal itu penyiar di Mas Teng itu emang udah dicari karakter-karakternya gitu, udah ada di mapping gitu, ini tuh dia kemana, ini bisa dapat buat dapetin market apa. Jadi di pagi tuh kayaknya kurang nih untuk Pila ini nih, cewek ini slot untuk cewek yang bisa relate sama anak SMA, anak SMP, terus dia itu DNA-nya tuh Mustang banget, yang kayak keren tapi approachable gitu. Jadi kita mau coba masukin dan dia lucunya beda. Nah, gimana tipsnya? Cara kita untuk ini adalah memang udah dibagi perannya masing-masing. Udah kalau saya udah dibagi tuh siapa anchor, siapa joker, siapa yang lempar, siapa yang itu udah seperti biasa lah ya, itu seperti kayak pakem-pakem penyiar tandem atau lawakan-lawakan gitu sudah ada. Tapi caranya adalah positifnya adalah dengan semakin banyak kepala emang lebih puyeng, tapi idenya jadi lebih banyak sih. Tinggal effortnya untuk nyaring dan untuk merealisasikannya menurut gue gitu. Emang lebih repot, tapi tipsnya adalah terbuka dengan semua ide aja menurut gue. Karena alhamdulillahnya ini ditaruh 4 orang plus 5, ini tuh masing-masing ini untungnya udah Mustang banget semua gitu. Jadi udah satu kepala ya dari awal tuh udah terkonsep banget, jadinya gampang blend-nya ya gitu. Iya, tapi yang bikin pusing adalah kadang-kadang emang point of view-nya beda, tapi justru itu sih, ngerti nggak sih kalau wah Ibel anak tongkrongan banget nih, ada topik Selena Gomez yang akan dia bahas tentang namanya dia alay apele yang tongkrongan gitu. Sementara gue akan bahas dari segi gosip selebritinya, gue akan bahas dari segi fashionnya mungkin gitu. Jadi tapi ini yang membuat semoga insya Allah yang denger tuh jadi kalau gue denger Adi tuh kayak teman gue banget tuh. Enggak, yang teman gue yang Ibel gitu. Jadi kita tuh mau bikin kayak lu nggak bisa semuanya ya. Iya. Memang banyak orang. Betul, memang masih work in progress banget, masih suka berantem juga, masih suka repot, tapi ya memang mau ke arah situ. Jadi tipsnya memang dengarkan semua ide, terbuka sama semua ide, sama
embrace karakter masing-masing sih gitu. Tapi kalau misalnya gue dengar lo emang kayaknya cukup ngelit ya di tim itu ya? Iya betul, betul sih, secara tidak langsung dan secara dibaginya emang gitu lagi, gue yang sotoy jadi gue yang sotoy jadi gue yang yuk parkir sini kiri gitu. Nah, gue ada pertanyaan buat lo nih. Jadi dengan adanya sebanyak konten yang ada sekarang di Mustang, dan menurut gue lumayan banyak ya, baik itu di on air-nya, baik itu di digitalnya, gitu kan ya. Nah, kalau boleh tahu nggak sih keseharian lu tuh, lu datang jam berapa, terus lu mulai selesai kerja di Mustang tuh jam berapa gitu, Di? Karena gue yakin kan lu nggak cuma siaran dari jam 6 sampai jam 10 doang gitu kan. Pasti ada kerjaan lain. Nah, maksud gue, biar temen-temen tahu nih, jadi banyak sekali penyiar-penyiar di luar sana itu yang taunya bahwa jam kerja penyiar itu cuman jam dia siaran. Nah, nah kalau dari lu sendiri gimana tuh? Nah, itu penyiar yang siarannya yang jam kerjanya adalah jam siaran itu kayaknya maksudnya adalah penyiar 1.0 sedap, bukan yang ngejudging ya. Tapi maksudnya penyiar yang 2.0, yang 3.0, yang 4.0 adalah yang emang terlibat. Jadi yang teman-teman dengerin on air, yang teman-teman lihat di sosmed Mustang itu bukan cuma pekerjaan produser atau pekerjaan orang digital doang, tapi itu juga literally adalah gue yang mikir, idenya Ibel Mike Pila juga, idenya Sasa juga kita satuin. Jadi benar-benar kita tuh nge-create si program ini dengan value kita masing-masing. Jadi gue siaran 5:30 sampai jam 10. Ya, 5:30 sampai jam 10. Gue jarang banget kalau selesai siaran gue pulang jam 10 itu nggak mungkin, kecuali ada acara atau apa gitu, tapi itu sangat-sangat jarang. Biasanya gue baru pulang itu after lunch atau jam 2-an. Nah, ngapain aja dari jam 10 sampai jam segituan, 4-5 jam tuh dipakai untuk udah pasti meeting konten. Itu setiap hari? Meeting konten setiap hari? Meeting konten yang gedenya seminggu sekali, tapi setiap hari untuk jadi kalau gue buat next day-nya. Untuk yang gue kayak meeting konten untuk meeting gede itu seminggu sekali, itu untuk nentuin seminggu ke depan. Tapi terus nanti meeting konten hariannya itu buat besok, buat lusa yang jangka-jangka pendek gitu. Tapi terus sekarang yang sebetulnya lebih kutip menyita waktu dan energi adalah sesuai topiknya kita adalah bikin konten digital sih. Iya, karena ada prosesnya. Iya, jadi ngobrol sama anak digital gue, kalau di gue tuh namanya OCP, online content producer, ada produser untuk online. Karena semuanya coy, ngobrol syutingannya nanti kontrol editingnya menurut gue gini deh, menurut gue kurang, itu juga bahkan ada akunnya Mustang kadang-kadang upload sendiri. Gitu. Jadi itu sih konten digital yang emang dipikirin banget juga, dan itu emang jadi kerjaan. Apalagi kalau gue kan radio kutip, kalau di bawah Marini kan baru ya, jadi masih banyak banget nih, kayak gue suka ikut AE ke klien untuk jualan, gue suka ikut PR kemana untuk promo gitu, jadi juga ada kayak gitu-gitu. Iya. Luar biasa ya. Oke. Amin. Tapi gue penasaran deh, ntar. Apa? Gue penasaran dulu, Jay. Kalau misalnya tadi lo bilang kan ada penyiar 1.0, 2.0 gitu-gitu kan. Itu sebenarnya memang nggak tahu apakah memang secara jabatan ada atau memang secara harfiah doang atau gimana? Jadi maksud gue kontrak itu jelas. Gue dari jam 1:30 sampai jam 2 ini buat yang benar-benar 3.0 atau emang yang biasa aja nih jam 6 sampai jam 10 harus pulang atau gimana? Menurut gue sih itu semuanya diharapkan seperti itu. Semuanya diharapkan untuk memberikan effort lebih. Tapi at the end of the day, menurut gue itu pilihan sih. Maksudnya ada juga yang siaran pulang ada. Tapi pasti kalau di grup gue tuh pasti ada value yang dia kasih lebih gitu. Kalau dia siaran pulang, dah kok kita kerja di sosmed. Enggak coy. Pasti dia siarannya bagus banget, pasti baca tulisnya bagus banget gitu, ngerti nggak sih? Jadi pasti ada poin lebihnya atau gimana gitu, kayak kok apalagi kan gue kan radio cuman beda pintu doang ya Kak kok dia pulang sih, kok dia nggak ini gitu. Iya, benar. Jadi lo ketahuan ya.
Iya, tapi pasti sebenarnya kayak enggak tahu kemarin dia tuh weekend nge-MC acaranya radionya gini gitu. Jadi semuanya tuh diharapkan untuk menjadi value lebih, tapi memang pilihan sih gitu. Kembali Tapi lagi ya kepada penyiar-penyiarnya juga berarti kan. iya, betul. Oke. Oke. Ya, jadi yang gua tangkep Kak, bahwa sekarang itu udah nggak zaman lagi tuh namanya penyiar yang Mhm. siarannya kerjanya di jam siaran. Karena Iya. menurut gua apa yang tadi Adi bilang bahwa ketika jadi penyiar, lu tuh harus banyak preparation buat minggu Iya betul. depan, buat besok, buat mungkin buat sosial media yang bakal tayang 1 jam ke depan, entar Iya. malam mungkin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masih banyak nih teman-teman penyiar itu yang memang, Mhm. ya gue kerja di kontrak jam 6 sampai jam 10 pagi, ya udah gue kerja di jam 6 sampai 10 pagi gitu kan. Nah, Mhm. tapi itu memang pilihan ya. Cuman Iya. gue yakin kalau ada penyiar yang lebih memanfaatkan waktunya dengan baik untuk menjaga konten siarannya, gue yakin itu pasti akan kembali lagi ke konten siarannya juga akan lebih menarik dibanding yang nggak ada Iya. preparation apa gitu kan ya kira-kira ya? Iya, betul. Dan ini menurut gue tuh bisa menjadi contoh insya Allah nyata banget ya, karena 10 tahun lalu di 2010 gue juga training radio, ya kan. Hmm, hmm. Juga di grup yang gede juga. Terus belum ada tuh yang kayak gitu-gitu, belum ada yang dibilangin lo harus ada value lebih lah, harus ada sosmed. Belum, baru value lebih lo memang udah tuh di pakem-pakem siaran kan, pernafasan, teknik-teknik siaran, teknik wawancara, memang itu terus yang diajarkan gitu waktu pas 10 tahun lalu. Tapi betul banget Mas Pati, karena kalau sekarang wah udah beda banget sih. Gua kadang-kadang nggak harus diajarin sih, tanpa diajarin pun gue jadi kepacu juga kayak, anjir masa cuman gini doang sih? Udah nih, kita bikin apa lagi nih? Gitu. Iya, Kadang-kadang gitu kan, kayak Oke. belum lagi kalau di radio anak muda tuh lihat sosmed kayak, ini dia bikin kayak gini, masa kita enggak sih? Ayo dong begini gitu kan. Jadi kayak lebih terpacu, dan 10 tahun lalu gue nggak mikirin 10 tahun lalu gue harus jadi penyiar di ruangan siaran, ngomongnya bagus, pernafasannya bagus, nggak popping, pokoknya teknis deh gitu. Ya kan? Tapi menurut gue basic itu harus tetap, karena kayak ini kan value yang lebih. Jadi sebetulnya ya kalau lu jago sosmed doang, nggak jago teknik-teknik siaran, ya lu selebgram sih, bukan penyiar gitu. Iya. Jadi ini gabungan dua yang semua harus. Iya betul. Iya. Oke. Jadi tuntutannya berat tuh Sak, ya kan? Ya Iya, penyiar ya selebgram juga gitu kan. Iya, mau nggak mau ya. Tapi Adi. Iya. Gimana Adi? Dulu nih waktu zaman-zamannya mungkin Twitter lagi naik daun lah, atau belum ada Instagram gitu ya. Setiap penyiar itu kadang dia karena udah merasa, oh, ini Twitternya tuh punya gua nih, bukan punya radio gua. Dia posting pun juga kayak tentang radio, tentang kantor tuh, aduh males banget nih. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada Instagram, segala macam, Facebook itu, nah menurut lo ya, ketika dia udah bekerja di suatu radio, apakah sosmed yang dia punya itu sudah termasuk bagian dari tempat kerja dia atau radionya? Jadi dia nggak merasa kayak, ini mah postingan radio gue malas posting orang gue ditata banget. Nah, itu kan sebenarnya juga nggak tahu gue. Menurut lo gimana? Kan banyak orang yang memang gue udah rapi banget nih sosmed gue nih, kenapa tiba-tiba ada unsur-unsur kerjaan gue yang mungkin dia nggak merasa gue banget. Nah, itu gimana menurut lo? Oke, ini sebenarnya seru nih, karena banyak juga yang mungkin mengalami atau pengen tahu ya. Nah, kalau ini gue cerita waktu awal dulu gue mau masuk ke Mustang dengan di bawah Mari ini, dulu gue tuh langsung dijejelin nih, karena gue salah satu yang lumayan alhamdulillah di sosmed, nanya, di sosmed kamu udah established, sosmed kamu udah bagus, branding kamu udah oke, kalau nanti suatu saat kita akan intervensi atau kita akan nyuruh lu upload, kita akan ganggu-ganggu, kutip, lu mau apa enggak? Gitu. Waktu itu di awal gue langsung bilang gini, kalau memang itu sejalan dengan brandingan dan sosial media gue, sotoy banget ya, anak baru udah ngomong kayak gitu dulu ya, untung diterima gue. Iya, untung. Iya.
Makanya kan, terus kalau memang itu sejalan sama brandingan dan sosial media gua, nggak apa-apa sih gitu. Dan tapi alhamdulillahnya adalah gini, menurut gua orang-orang yang terpaksa kayak gitu, yang terpaksa, ih gua suruh upload poster lagi nih promo radio gua gitu. Menurut gua orang yang kayak gitu berarti brandingannya dia dan brandingannya radionya kurang matching menurut gua, kurang pas menurut gua ya. Karena kalau di gua alhamdulillah yang kata bos gue gua matching banget nih. Alhamdulillah gua mau disuruh upload apa aja sih gua aman karena kayak oh itu kayak gua berbicara juga kok, bukan kayak company berbicara gitu. Jadi itu kayak bahasanya bahasa gue, kontennya kayak konten gue, tapi paling ya mungkin bisa gua twist dikit atau gua pakai bahasa gue yang lebih gue banget. Tapi menurut gue kalau lu udah nyemplung harus sih karena lu hidup di dalam satu kolamnya transparan. Jadi ya bisa kelihatan kolamnya, bisa kelihatan elunya gitu. Jadi kayak seharusnya sih nggak terpaksa dan seharusnya nggak ada ruginya untuk lo upload sesuatu dari radio lo ya, seharusnya kalau emang sejalan. Dan kayaknya harus dibisa-bisain sih karena ya sosial media senjata banget coy gitu, jangan sampai nggak digunakan gitu. Oke. Nah, jadi ini menurut gue adalah sebuah masukan yang bagus buat Adi, khususnya buat teman-teman penyiar yang mungkin atau calon penyiar yang lagi dengerin kita sekarang. Bahwa ketika lu mau bekerja di sebuah radio dan lu masuk di sebuah radio yang memang lu banget gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah dibanding let's say misalnya lu adalah anak muda tiba-tiba lu ditaruhnya di Mos FM gitu. Iya, yang betul. Lu juga nggak tahu lagu 80-an kayak gimana gitu kan. Dan ketika nanti mau ada engagement di sosial media antara company dengan diri lu, itu pasti agak akan nyambung tuh gitu. Dan lu juga nggak akan nyaman. Nah, jadi menurut gue buat teman-teman dari yang Adi bilang tadi bahwa pastiin lu tuh udah tahu bahwa ketika gue masuk di radio yang ini cocok nggak sih sama gue. Dan ketika memang lu sudah punya brandingan yang bagus dari awal seperti Adi, ketika datang langsung dikasih tahu sosial media lu udah keren nih gitu kan. Nah, itu menjadi nilai lebih dibanding calon-calon yang lain ya mungkin gitu kan kira-kira itu. Iya. Mungkin itu juga sih mungkin ya yang mungkin bos-bos lihat kayak oh bisa nih karena mungkin udah matching banget sama radionya, terus guanya juga ya nggak apa-apa kalau emang matching ya udah ya alhamdulillah. Betul sih Mas Pati. Jadi emang cari yang matching banget gitu. Semoga ya. Iya, benar. Nah, jadi sekarang gue tanya sama lo, Di. Dengan adanya engagement dari company terhadap sosial media lo, personal ya, berarti ini kan dari personal, dari company ke personal account ya. Apakah hal ini bisa dibilang mendapat pendapatan yang baik sebagai penyiar? Oke, jadi kan gue selain jadi gini, radio zaman sekarang nih paket-paketan jualan ke kliennya udah masukin juga jujur sosial media penyiarnya. Jadi udah dimasukin tuh rate card gue, rate cardnya Ibel, Mike, Pila, rate cardnya semua penyiar udah dimasukin. Jadi klien bisa nih ada mie instan mau bayar 1M, tapi gue nggak mau on air doang, gue mau di Instagramnya Adi ini. Nah itu bisa tuh, karena kan modelnya paketannya begitu ya. Nah tapi di sisi lain sebagai yang kutip udah punya follower juga, udah punya branding di luar, gue juga punya nih, kan gue suka dihubungin sendiri sama agency, sama brand, gue suka dihubungin juga sendiri gitu. Gue pun juga punya rate card-nya gitu. Nah ngomongin penghasilan adalah alhamdulillahnya di grup gue ini kalau value gue dimasukin ke jualan, alhamdulillah gue juga dapat, nggak cuma uang siaran doang. Jadi nanti dapat tuh setiap ada tanggalnya si orang salesnya ngurusin surat tugas, ini ya Kak kemarin posting segini ya harganya gitu. Ini buat posting kemarin mie sedap segini ya harganya gitu. Tapi jujur sebagai content creator yang di luar udah adalah karena ini di company dan ada radionya, gue juga harus menurunkan ego gue bahwa alhamdulillah gue udah bisa dapetin brand gede dari company gue, terus dia udah ngaruh juga bukan cuma gue ke personal tapi ke radio gue secara besar. Jadi memang kalau mau jujur dihitung-hitung adalah rate-nya agak lebih kecil nih kalau di company untuk subscribe gue. Tapi
dapet, alhamdulillah ada, dan kalau memang udah diurus sales kan biasanya tuh nanti tiap bulan kan ada gitu. Jadi tapi gue sangat ikhlas dan menurut gue nih sangat reasonable karena ya kayak punya manajer, ngerti nggak sih Mas? Kayak punya manajer aja. Benar. Kayak Klien ada yang kayak datang tiba-tiba gitu. iya. Dan terus alhamdulillahnya gue harus bersyukur masih dibayar. Ada grup yang kagak dibayar kan. Benar. Alhamdulillahnya alhamdulillah di grup gue tuh masih dihargai gitu, kayak lu nih sosmed Kak kemarin upload ya segini, alhamdulillah ade gitu pemirsa. Jadi ya kayak punya manajer lah, betul gitu. Oke. Cariin job. Nah, Di, sekarang pertanyaannya adalah ini kan lu juga sudah mulai engage di sosial media sebagai penyiar gitu kan ya. Nah, lu bisa nggak sih kasih tips dong mungkin buat yang belum benar-benar menseriusi sosial medianya, ya ibaratnya kalau punya Instagram mungkin punya ya gitu ya. Yeah. Tapi mungkin fotonya ya foto dia sama pacarnya gitu. Iya benar. Jadi konten-konten pribadi yang mungkin video-video lucu. Nah, kalau dari lu sendiri, kalau boleh kasih saran ke teman-teman, itu startnya dari kayak gimana sih? Menurut gue dari nol nih, misalnya gue pingin fokus di bidang ini gitu kan, atau tipsnya apalagi gue tuh memang spesialis video yang video-video lucu gitu kan. Nah, kalau dari lu sendiri gimana? Ada masukan nggak kira-kira? Oke, ini yang banyak juga nih yang nanya dan pengen tahu. Sebetulnya gue juga masih belajar, tapi gini, dulu gue pas kuliah tuh ekonomi marketing, terus ada judulnya adalah The Art of Understanding. Jadi menurut gue sosial media ini nih marketing banget nih. Lu harus take it very seriously kalau emang mau berhasil, dan ini tuh adalah kesenian mengerti banyak pihak menurut gue ya. Lu harus mengerti diri lu, itu udah paling penting. Lu harus mengerti sosial medianya, udah harus ngerti tuh cara main Instagram juga harus ngerti. Dan yang paling penting adalah lu harus mengerti follower lu. Gue tuh bisa di tahap segini yang katanya followernya nggak terlalu banyak tapi engagementnya banyak adalah dengan cara gue juga dulu coba-coba Mas. Jadi gini, dulu waktu pas gue followernya masih kecil, tips gue cuma satu sih, coba, tapi jangan coba gagal terus ya, tapi lu harus coba, terus lu pelajarin, terus riset kenapa yang berhasil, yang gagal. Gini contohnya, dulu tuh gue waktu pas belum mulai gini, katanya di sosmed upload apapun yang lu suka, upload jati diri lu. Oke, dulu gue coba-coba, gue tuh fans banget sama Rihanna, gue upload foto Rihanna doang, nggak ada fotonya, gue upload baju dia pakai AP gitu kan. Gue suka makan, gue upload lagi mau makan, gue foto gitu. Tapi gue belajar gitu, kayaknya kalau gue upload makanan kok like gue dikit ya, gitu. Oh kalau gue upload tentang Rihanna, ada yang komen, tapi yang komen segmented nih. Oh berarti sukanya yang kayak gitu. Dengan gue coba terus, gue tahu, oh follower gue tuh sukanya yang kayak gini nih. Berarti gue harus uploadnya yang kayak gini tanpa menghilangkan jati diri gue. Gitu. Bahkan sekarang gue udah tahu nih, oh sosmed follower gue sukanya adalah kalau visualnya atau fotonya, videonya keren ya, maksudnya kayak cool atau warnanya bagus, pokoknya keren deh, pokoknya estetik tapi captionnya kocak-kocakan. Nah itu gue udah tahu tuh sekarang. Gitu. Itu gue udah tahu tuh, oh nih makanannya mereka nih kayak gini nih, gue udah tahu gitu. Jadi gue mencoba mengerti mereka gitu. Makanya alhamdulillahnya growth adalah dengan coba-coba. Jadi kalau lu belum tahu, coba-coba aja dulu. Coba-coba dulu aja. Coba upload ini, coba upload itu. Tanya ke temen lu, gue upload gini bagus gak sih? Gue upload gini bagus gak sih? Terus lihat kayak kalau gue upload makanan, like-nya cuman 10, tapi kalau gue upload gue lagi nge-MC 200, berarti orang suka nih dengan kegiatan gue gitu. Coba-coba aja. Iya. Terus kalau gue upload nih, bahkan sekarang gue udah tahu nih, gue kalau buka red card ke brand atau ke Mustang, gue nggak mau upload poster di feed gue, karena gue tahu dulu gue pas upload poster gitu ya, kayak poster promo apa gitu, kalau upload di feed like-nya dikit, gue nggak akan mau. Bukannya gue sotoy, tapi buat brand lu juga jelek dong kalau like-nya dikit gitu. Nggak efektif jadinya kan ya. Iya, nggak efektif. Jadi tips gue untuk yang masih mencoba, coba aja terus, nggak apa-apa. Ntar juga kalau tahu-tahu udah tahun depan lu sukses, foto lu yang malu bisa lu hapus ntar di belakang. Iya. Ada nggak satu titik momen yang lo merasa bahwa wah ini tadi lo bilang ya benar-benar ini yang jadi andalan postingan gue nih kayak gini. Momennya tuh apa?
momen pasti waktu pas sambutannya bagus banget, like-nya bagus banget, pokoknya engagement-nya bagus banget. Ini baru sekitar setahun lalu. Tadinya follower gue tuh 6.000 7.000, terus total langsung naik jadi 10.000 karena konten gue yang atut, ada tuh yang Adi tutorial. Oh iya, gue liat tuh di yang ngajarin Instagram tuh. Iya. Jadi tuh gue dulu sebelumnya gue suka bikin video magic gitu loh, kayak Zeking yang kayak toto gue gini ganti baju gitu. Misalnya gue ngedit tulisan gerak-gerak APD. Nah, ternyata orang tuh suka, Kak ini cara bikinnya gimana Kak, sehingga gue bikin Adi tutorial. Jadi gue simply nge-screen recording, gue lagi ngerjain, gue isi VO gitu ya, terus gue upload. Nah itu tuh alhamdulillah waktu itu sampai yang si edisi pertama gue sampai ratusan ribu, terus banyak nih follower gue nambah. Sehingga gue tahu nih momennya, oh berarti ini nih momen gue, orang tuh sukanya kayak gini-gini, dan menurut gue lu tuh bisa naik dengan karya yang dari hati sih, dari yang kayak aduh ini klise banget sih, gue kayak Mario Teguh ya. Klise banget, tapi kayak kalau sesuatu yang lu bikin emang lu suka banget, orang liatnya akan enak banget dah menurut gue gitu. Jadi nggak dibikin-bikin deh sebenarnya ya, emang lo banget sebenarnya kan? Iya, nah alhamdulillahnya adalah yang naik tuh ya yang gue banget, yang emang gue suka nekunin, yang suka gue iniin gitu. Konten di sosial media yang lo buat ini keluar nggak dalam sehari-hari lo siaran? Keluar sih. Keluar ya, karena ada benang merahnya. Jadi apa yang gue lakuin di sosial media, atau di on air tuh sebenarnya juga gue akan keluarin gitu loh. Emang ini gue banget, gue akan ngobrolin. Kemarin gue bikin ini loh atau gimana gitu. Alhamdulillahnya sih keluar karena di sosmed gue jadi orang yang sama, di on air gue jadi orang yang sama, ketemu temen gue jadi orang yang sama. Alhamdulillahnya gue bisa menemukan garis merahnya gitu. Jadi di Instastory gue ngebahas Bieber kenapa-napa, di on air juga sama karena interest gue sama gitu. Iya kan, terus kayak ya walaupun tetap pasti ada yang difilter karena kan kalau di sosmed kan itu atas nama gue, tapi kalau di on air kan atas nama radio ya Kak ya, takutnya kenapa-napa. Tapi garis merahnya sama sih, walaupun ya cara bawainnya beda karena kalau di on air gue ngewakilin Mustang gitu. Tapi alhamdulillah sih sama sih kebawa sih, tanpa gue sadari. Ini gue baru tahu karena lu nanya nih. Iya kebawa nih kayak. Menurut gue ini adalah banyak tips yang luar biasa untuk teman-teman penyiar ya, khususnya teman-teman yang belum mau mulai, dan mungkin teman-teman yang ragu-ragu untuk memulai, karena kan tadi Adi bilang sendiri kan bahwa ini gue rasa ini kan masalah konsistensi ya. Jadi begitu udah dapetin pattern, lu kan harus terus gitu kan ya. Nah, bener tadi misalnya gue coba mempelajari, kayaknya kalau yang gue postingan yang sama keluarga sama anak gue kok likes-nya lebih banyak ya dibanding gue lagi naik motor misalnya gitu kan. Dari situ kan sebuah insight sudah terlihat bahwa itu bisa jadi pembelajaran gitu kan. Nah, jadi kita mesti banyak coba konten, jangan sampai kita juga jadinya nggak pede gitu, sampai ketemu yang memang ternyata ininya gue nih yang harus gue lebih banyak keluarin gitu ya, kira-kira ya dia. Jadi penyiar yang punya sosmed baik tuh harus begitu ya gitu ya, manajemennya ya. Iya, kurang lebih sih begitu sih menurut pengalaman gue Mas, karena nggak akan ada ruginya, maksudnya mencari banyak referensi dan explore tuh menurut gue nggak akan ada ruginya sih, tinggal lu saring aja nanti gitu, bahkan lu jadi lebih tahu mana yang bagus dan yang enggak, dan itu pun bisa kebantu buat di on air lu siaran gitu, kayak pas meeting lu bisa bilang kayak kemarin gue polling di Instagram gue pada kagak suka tuh sama lagu Bieber yang baru gitu. Kayaknya nggak suka deh gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya adalah radio gue sama gue ini sama ininya, interest sama segmennya kurang lebih sama. Jadi gue bisa gitu. Jadi itu bisa ngebantu sih bener, dan coba-coba aja. Terus nggak ada yang tahu kapan gitu, dan nggak ada ruginya mencari inspirasi sebanyak mungkin dan explore banyak mungkin, tinggal lu saring aja gitu. Iya. Di kalau misalnya tadi lo bilang pas banget ketemu sama perusahaan gitu ya yang memang udah suka sama brand lo gitu kan. Nah, coba kita mencari kondisi di mana nih ada penyiar baru gitu ya. Dia nggak jago banget
branding, ya biasa aja lah gitu kan. Terus dia sekarang disuruh sama company-nya, oke lah lo buat apa kayak atau sesuatu gitu kan. Nah, apakah memang dia dengan gampangnya ya udah deh, kalau gitu gue posting aja yang berhubungan dengan radio lah, apapun yang ada di radio gue posting tentang gue, misal fitur-fitur gue posting. Nah, itu oke juga nggak menurut lo? Kalau case-nya memang ini ceritanya si penyiarnya memang belum nemu brandingannya ya, nggak apa-apa sih menurut gue posting-posting aja. Menurut gue sih coba-coba aja gitu. Maksudnya kayak selain nggak ada ruginya gini. Maksudnya kayak kalau dia bilang gue nggak mau upload nih soalnya kenapa? Lu juga belum bagus branding lu gitu. Iya kan gitu kayak kalau memang ini ceritanya, case-nya memang masih baru dan belum, coba-coba aja. Toh siapa tahu itu memang lo terkenal nanti setahun 2 tahun lagi lo akan menuai padi itu dengan lo terkenal dengan penyiar banget juga kan nggak apa-apa gitu menurut gue. Kayak ya kenapa? Sorry. Karena menurut gue kan nggak ada yang begini jalan ceritanya. Jadi dia dari nobody, ya nggak punya follower. Ketika dia siaran, baru punya follower. Iya, ada yang sosial medianya punya follower dan terkenal di sosial media duluan dibanding dia siaran gitu kan. Betul. Kan ada 2 kasus yang berbeda nih kan, tapi at the end of the day semuanya itu harus mencoba untuk buat konten-konten yang menarik karena itu personal branding dan juga personal branding radionya. Jadi ya berarti intinya sebenarnya adalah penyiar dan radio tersebut harus kawin ya. Gitu ya. Iya, banget sih, banget. Kalau tadi contohnya Mas Pati itu yang selalu gue kasih contoh adalah gini, penyiar Gen FM ya, Kemal Mukhtar. Pak Kemal itu dia bisa di-hire jadi bintang iklan dan dia lagi siaran di iklan itu, ngerti nggak? Ada kan tuh iklan mie yang dia kayak di sela-sela siaran gue makan mie kayak wah itu berarti ya gue juga berarti dia memang menuangkan ketekunan dia di siaran sehingga dia penyiar banget gitu. Ya kan? Jadi betul kata Mas Pati kayak ya memang harus mengeluarkan ide lu point 4, point 3 itu dimanapun ya kalau memang lu sosmed, kalau memang lu siaran, kalau judul kita hari ini alhamdulillah gue mencoba di dua-duanya gitu dan betul jalannya memang beda-beda sih ceritanya gitu. Ya. Tapi kalau untuk masa kini sekarang kayaknya penyiar sama konten digital itu udah nggak bisa dibilang kayak tetap harus siaran dulu dong. Kayaknya dia mungkin sekarang posisinya udah hampir sama ya, sama-sama penting ya, betul nggak sih? Iya sih, menurut gue sama-sama penting dan nggak ada ruginya mementingkan si sosmed ini menurut gue ya. Kayak udah si sosmed ini gratis, bisa membantu diri lu dan bisa membantu radio lu juga gitu. Ini gue begini bukan karena gue udah kecemplung dan alhamdulillah udah oke, tapi memang di grup gue atau di radio gue juga ada nih orang-orang yang belum terlalu sosmed juga memang disuruh sama radio kayak lu bikin konten dong, lu cari dong, lu bedanya apa sama yang lain di sosmed gitu. Mungkin kalau 10 tahun lalu gue training, cari dong beda lu apa dibanding penyiar lain pas pendengar dengar di mobil gitu ya kan. Iya, tapi sekarang tuh udah kayak lu bikin konten dong, lu cari beda lu dibanding penyiar lain di sosmed gitu. Wah, itu memang menjadi alhamdulillah gue karena emang sama dan demen jadi nggak terlalu beban, tapi kalau gue paham banget kalau emang itu sekarang menjadi salah satu yang harus dilakukan sih mau nggak mau lagi bener. Oke. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan Sak bahwa yang tadi gue bilang sekarang penyiar radio itu tidak hanya cari penyiar yang jago siaran, tetapi penyiar yang all round dalam kata dia bisa nge-MC, dia bisa nyanyi mungkin, bisa bikin musik ya kan kayak Willy Winarko kan dia bisa nge-rap ya, dan juga ya penyiar yang memang punya konten, punya brandingan khusus di luar radio tersebut gitu kan. Karena kalau secara tidak langsung menurut gua ini mungkin kalau radio di Jakarta dan kota-kota besar menurut gua sudah sampai nih di penyiar radio itu harus kawin gitu kan. Tapi banyak di radio-radio di luar kota-kota besar yang memang ya udah kalau penyiar itu ya hanya siaran aja. Siaran doang gitu. Nah, jadi menurut gua ini adalah sebuah teguran buat teman-teman yang mungkin radionya manajemennya masih manajemen yang 10 tahun lalu yang mungkin di pertama kali training, sekarang tuh
radio itu sudah harus, khususnya manajemen radio itu sudah harus bisa melihat penyiar-penyiar yang punya potensi lebih baik lewat digital media gitu. Karena mau nggak mau Betul. larinya ke arah sana gitu kan. Iya, Semuanya iya. kan gitu kan. Kira-kira kayak gitu ya dia. Iya, bahkan gue kayak ini tuh ini kalau strategi penyiar nih kasarnya biar bisa dipilih sama radio ya. Ini bisa jadi strategi lo gitu. Kalau mungkin dulu nih kalau lo menjadi penyiar, oke, gue harus bisa clips, gue harus bisa bridging, ini itu. Sekarang tuh ada slot baru nih gitu. Jadi kesempatan Ya. lo untuk kayak kutip menarik perhatian radio, menarik perhatian pendengar, ada satu nih slot baru gitu. Dan slotnya bisa lo pegang dari sini, gratis, ya kan? Dan bisa sesuai sama karakter lu, ya bisa banget lu manfaatin gitu. Ya. Jadi ini tuh kalau tips and trick mau jadi penyiar kayak gua nggak jago bahasa Adlibs lagi. Wih, tapi sosial media lu keren. Itu kan juga Nilai mungkin lebih. kalau 10 tahun lalu kayak cupu banget lo, harus penyiar harus kayak gitu. Tapi sekarang tuh kayak enggak, penyiar juga harus punya poin-poin yang baru nih gitu. Jadi ya nggak ada ruginya sih menurut gue. Ya, bahkan waktu beberapa waktu lalu kita ngobrol gitu, ada pertanyaan bahwa emang konten digital yang dipunya sama penyiar itu akan menjadi penilaian nggak sih buat perusahaan gitu kan? Mereka mikir kayak gitu, apakah memang ada pengaruhnya gitu kan? Karena kan sebenarnya kalau misalnya dia jago adlibs, dia jago siaran, dia jago ngasih info, mungkin dulu itu nilai paling tinggi lah ya. Tapi sekarang ini mau nggak mau ada nilai kriteria lain yang memang itu nilai cukup tinggi gitu kan. Mungkin orang akan milih ini jago siaran, tapi ini orang nggak jago sosmed. Tapi ada yang siaran biasa, tapi sosmednya jago banget. Iya nggak sih? Sekarang jadi mikir, kayaknya tapi kayak gue lebih suka orang yang jago sosmed deh, nanti gue ajarin deh biar pinter. Iya nggak sih? Iya. Bener. Kayak gini sih, kayak misalnya ada satu radio nih, dia mau live streaming atau mau live Instagram atau gini deh, mau ada kelas gini deh gitu ya. Terus bosnya milih siapa nih dari penyiar gue yang gue maju suruh wakilin radio gue gitu. Pasti dia akan milih orang yang ada value-nya di depan, bisa ngomong di sosmed atau punya karisma di sosmed. Itu sekarang udah menjadi hal beda banget menurut gue. Karisma. Oke. Iya, gitu. Kayak misalnya iya nih kita mau live Instagram sama klien gitu. Bawa nama klien, bawa nama radio. Siapa nih kira-kira yang pas? Pasti kliennya misalnya kopi yang brandingnya anak muda ini si ini gitu. Pasti gitu. Ya kan? Jadi itu menurut gua udah wah, kita sebagai penyiar ini bisa kerugian bisa ke positifan. Kerugiannya karena ya memang jadi lebih banyak lagi saingan, tapi dari dulu juga udah ada saingan nih, Kak. Positifnya adalah ini bisa lo kontrol kok gitu, bisa lo ciptakan sendiri. Jadi kayak ya itu lagi sih kenapa enggak gitu, karena bisa jadi sesuatu buat lo gitu. Nah, lu punya tim atau lu kerja sendiri untuk sosmed? Punya nggak? Ada tim khusus, lu ada tim khusus, atau lu kerja sendiri? Buat sosmed gue pribadi atau apa nih? Buat sosmed lo pribadi. Buat sosmed gue pribadi, gue sendiri. Riset sendiri, mikirin konten sendiri, ngedit sendiri, bahkan gue mau konten-konten gue ini bisa ngebantu orang dengan cara semua editan gue di handphone doang, Mas. Gue nggak mau ke laptop. Gue selalu ngedit tuh di aplikasi yang gratis. Gue nggak mau pakai fitur yang berbayar. Kenapa? Karena gini. Kalau untuk benar sih, mending duitnya buat yang lain ya. Iya. Kan lumayan kalau per bulan 50.000. Iya. Lumayan. Iya kan? Kalau buat diri gue sendirinya adalah gini. Kalau ada tutupnya, ada pagernya, lebih seksi menurut gue. Kalau cewek pakai bajunya dress tapi dressnya seksi itu lebih seksi dibandingin dia langsung bugil gitu. Itu prinsip gue. Jadi kalau ada batasan-batasannya, gue bisa lebih kreatif gitu. Ngerti nggak sih? Kayak ya iyalah lu bisa bikin konten lu menghilang, lu pakai Photoshop gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke. Lu menciptakan trik sendiri gitu ya? Kalau gue tidak menciptakan barrier-nya, gue takutnya ini gue pribadi ya, jadi nggak kreatif. Dan untuk follower gue adalah
selain ada engagement lagi, kalau gue bisa ngasih tahu caranya gimana, ini alhamdulillah kalau berguna gitu. Kalau kayak, "Kak, gimana sih Kak cara bikin video ini?" gitu. Ini aku hire Joko Anwar, selesai dong. Iya, 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 iya. Ya kan? Benar. Selesai. Udah kayak engagement selesai, proses kreatif selesai, trust orang sama gue selesai, ya kan? Tapi kalau gue enggak, ini tuh ngeditnya pakai aplikasi yang gampang, ini tuh gini-gini bisa, mau aku ajarin nggak? Gue bikinin tuh video atut. Udah engagementnya naik, terus orang jadi trust sama gue, terus gue jadi punya ciri khas lagi. Lu kalau mau tahu cara ngedit tuh sama Adi di Instagramnya, orangnya follow, engagement lagi, duit gue makin banyak. That is a very very smart move menurut gua. Iya, Arahnya kemana gua ngerti. tapi ini tuh juga bukan, wah lu pinter banget nih lu bisa mikir gitu. Alhamdulillah gue bisa begini dengan step-step sih, dengan gue coba-coba juga, dan mungkin tadinya juga dengan keterbatasan sih Mas, bener kayak waktu pas awal-awal gue kayak ngapain bayar aplikasi setahun 200.000 gitu, mungkin awalnya gitu ya, tapi itu lama-lama jadi ini bisa gue kontenin nih, kalau gue nggak pakai barrier itu udah bisa beres, ternyata bisa begitu, alhamdulillah. Oke. Nah ini menurut gue sangat menarik sih Sak, karena berarti apa yang dibilang sama Adi ini adalah dengan menjadi seorang penyiar yang punya sosial media yang bagus, itu perlu proses yang cukup panjang. Jadi itu nggak bisa secara instan tiba-tiba langsung lu tiba-tiba, ya kalau bisa juga terjadi karena lu punya konten yang bagus, dan konten bagus itu pasti kan lu preparation-nya luar biasa ya gitu kan. Nah, banyak juga penyiar-penyiar yang ya itu dia tadi gue bilang bahwa dia tidak mau menikmati proses ini gitu. Jadi maunya langsung dapat yang besar. Jadi beli follower gitu kan, ya kan? Iya benar, jangan. Padahal begitu dilihat engagement rate-nya dan juga impression-nya, ya nggak sebanyak itu gitu kan ya. Iya betul. Nah, jadi percuma juga. Nah menurut gue memang buat teman-teman penyiar yang baru mau mulai atau belum mulai untuk manage sosial media ini, kalau dari Adi tadi gue pelajarin bahwa lu harus nikmatin prosesnya dari nol sehingga lu bener-bener mateng gitu kan. Betul ini ya? Iya betul sih. Terus nggak tahu kenapa ya ini karena gue mungkin juga penyiar pagi tapi yang katanya harus artis lah penyiar pagi apa belum, gue tuh selalu ada mental ditanamin sama bos gue sama Kaiti, dan ini jadi mental gue adalah mental dark horse gitu loh Mas. Mental kuda hitam gitu. Jadi kayak di ngapain lu sotoy, ngapain lu nggak mikirin sosmed, lu belum siapa-siapa gitu, ngerti nggak sih? Kayak Indy Barens sama Indra Bekti aja sekarang punya konten di sosmed gitu yang udah lama berkecimpung gitu. Kok lu gue tuh ada mental kayak kok lu belum siapa-siapa aja, lu harusnya berpikir lebih keras gitu. Mungkin kalau talentnya net bro, apa ya sekali-sekali doang. Tapi gini ya, alhamdulillahnya gue nulis buku, gue banyak dapat kerjaan yang kayaknya lebih gede itu karena di sosial media. Jadi gue dulu pertama kali nulis buku adalah disamperin sama publishernya, ditanya mau nggak nulis buku, saya kasih waktu 2 bulan langsung terbit. Kenapa Mbak? Karena saya follow kamu di sosmed, point of view kamu kalau nulis caption itu beda gitu coy. Oh ya? Iya, jadi segitunya. Jadi ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan gue yang dapetnya tuh gara-gara sosmed, gara-gara dia dengerin gue siaran, gara-gara point of view gue gitu. Jadi ya alhamdulillah ternyata pas gue tekunin ini sosmed dari awal yang gue mungkin awalnya bete-betean, agak-agak sotoy, tapi alhamdulillah sih meyakinkan ada positifnya gitu. Bukunya laris bro? Yang pertama laris banget, yang tengah agak kurang, yang ketiga kurang banget. Gak apa-apa. Udah keren itu. Itu proses. Iya, proses. Jadi benar. Prosesnya itu dia turun. Iya. Ini kurva COVID tapi gimana nih kok? Nah, sekarang gue mau tanya dong sama lu nih. Apakah lu merasa bahwa menjadi penyiar sekarang itu adalah sebuah tuntutan yang lebih berat tadi sudah pasti ya. Dengan begitu, apakah lu masih punya kehidupan? Oke. Sebagai seorang penyiar.
gue selalu menggambarkan kalau tentang begini-beginian tuh adalah penyiar tuh it's a fun challenge. Jadi tapi funnya di depan ya, bukan challenge yang fun. Ini funnya di depan. Jadi menurut gue kayak ini challenging banget sih. Nggak ada yang bilang jadi penyiar, apalagi penyiar di radio anak muda dengan radionya baru, tuntutannya banyak, harus dituntut jadi sosmed, jadi penyiar, point of view gue harus bagus. Itu tuh susah banget sih menurut gue. Dengan pressure dari bos, dari teman-teman sekitar, dari itu susah banget. Apalagi aduh kalau mikirin pressure penyiar kan ada dari orang tua, ada yang bilang dia nggak usah jadi penyiar, ada dari om tante yang gitu-gitu loh. Ini tuh susah banget, tapi apakah gue masih ada kehidupan? Aduh ini klise tapi kayaknya ini hidup gue lagi gitu. Iya. Gimana tuh? Mantap ya pertanyaan gue ya. Iya, tapi menurut gue setiap profesi bisa lo tanya kayak gini sih. Maksudnya adalah ini kan jalan yang gue pilih nih, gitu. Kan ini kan jalan yang gue pilih, jadi challenge apapun yang gue hadapi ini adalah pilihan gue. Gue juga bisa nanya ke orang bang kayak, apakah lu punya kehidupan? Sebetulnya juga mungkin gitu, karena dia punya masalahnya masing-masing. Tapi karena gue pilih jalan ini, insya Allah talent yang diberikan ke gue dari atas tuh gue salurinnya ke sini, walaupun memang berat, tapi memang kehidupan sih. Dan terus enaknya menurut gue, kalau nanya kehidupan ada atau enggak jadi penyiar, ada karena ini kan kutip kan sebetulnya dunia kreatif entertainment ya. Jadi sebetulnya ada aja sih dunianya, maksudnya kantor nggak kayak kantor, yang kita bahas juga pembahasan sama kayak gue lagi nongkrong, ya kan, terus gue ketemu pendengar juga pendengarnya kayak temen, bahkan gue ketemu bos juga alhamdulillah bos ngomongnya enak, jadi karena ini masih dunia entertainment, dunia industri kreatif, jadi aduh masih enak lagi, dan semua kalau dikreatifin bisa sih gitu. Oke. Gitu, bagus pertanyaannya. Gue akan pakai kalau gue interview orang, gue akan pakai ya. Iya dong. Ini begini kan dari tadi ya Sak ya, kita kan udah dengerin ceritanya Adi. Lu bayangin nggak? Dia siaran dari jam 5:30 udah standby, ya kan? Jam 10, jam 2 dia baru selesai, ya kan? Habis itu dia belum mikirin konten di kita, makan dulu, makan siang dia bikin digitalnya dia, ya kan? Pasti tuh menurut gua baru abis maghrib kayaknya dia juga kalau ada kerjaan lagi abis maghrib ya nggak ada waktu santai, baru nyampe rumah ya udah keburu capek. Iya sih betul. Padahal jam 5:30 lagi besok dia udah harus hadir lagi di studio. Jadi menurut gua ini kan sebuah siklus yang akan terjadi terus menerus ya, gitu kan ya. Nah maksud gua cuman pingin Adi cerita karena dia adalah penyiar muda, sehingga teman-teman yang baru mau jadi penyiar ini tahu bahwa ketika lu memilih jadi sebuah penyiar yang 3.0 dan 4.0, tuntutan hidupnya cycle-nya tuh sampai kayak begitu loh gitu. Iya. Lo buat dong lo buat dong video daily lo, jadi kita bisa share nih. Lo jadi penyiar gak gampang, lihat Adi nih, dar. Bangun, siaran. Bener gue konten bagus. Iya sih, bisa sih ya. Dan terus biasanya kan kalau sesuatu yang buat nangis lebih banyak ditonton orang ya. Iya. Sedihnya kehidupan gue dibanding elu. Iya. Iya sih, tapi bener banget sih Mas Pati, apalagi udah paham radio banget kan lo ya. Jadi menurut gue kayak, itu dia sih kata kunci gue adalah fun challenge, emang challenging banget. Aduh kalau yang tahu bagaimana bos gue KIT kerja membentuk tuh, wah emang stressful ya kan. Dari konten yang mau kita pakai yang mana juga stressful. Kadang-kadang dari partner siaran juga stressful. Jadi memang ini guys, ini tuh pekerjaan gitu. Ini tuh memang pekerjaan, tapi kalau lo pilih ini gini. Gue yakin kalau pilihan lo pilih dengan sekuat hati lo, pasti berat tapi akan worth it. Itu sih prinsip gue. Yang dari gue dulu pas zaman gue training tracks itu, gue 6 bulan training setiap hari, gue kampus di Karawaci bolak-balik training sampai Sarinah cuman suruh pulang gitu kan. Gue dapet situ cuma dimarah-marahin bikin dummy, terus dulu gue masih pakai kaset gue dilempar sama PD suruh pulang, padahal gue udah jauh-jauh. Menurut gue yakin banget kayak, aduh ini berat tapi pasti worth it lagi, insya Allah worth it lagi. Dan worth it tuh menurut gue cuma bisa lu sih yang nilai, nggak bisa dengan duit, nggak bisa dengan penghargaan. Lu akan nilai kayak worth it banget nih perjuangan gue gitu. Dan menurut gue
gue belum pernah coba bidang pekerjaan jadi banker jadi apa, tapi kayaknya ini tuh yang salah satu yang paling fun sih dan menjanjikan dan fun dan worth it insya Allah. Amin. Amin. Good. Jadi menurut lo ya, Mm-mm. menjadi seorang penyiar itu sekarang Mm-mm. adalah karir. Bisa dibilang jadi pekerjaan utama, bisa jadi karir, bukan lagi pekerjaan sampingan. Bisa kalau lu pilih untuk bisa. Oke. Kalau lu nggak pilih untuk bisa dan di mindset lu nggak bisa, ya nggak bisa sih. Tapi kan masih banyak di luar sana ibu-ibu calon mertua yang kalau anaknya penyiar mendingan kawin sama PNS deh gitu. Menurut lu gimana? Iya, bener lagi. Enggak. Tapi gini, tapi menurut gua itu adalah ibu-ibu dengan ibu-ibu 1.0. Tapi ibu-ibu 4.0, 3.0 zaman sekarang, dia kalau dengar calon mantunya penyiar, dia akan, oh ketemu artis ya, oh si ini baik nggak, iya, dia bakal kayak ajak dong ke studio, gimana sih caranya kok cuman suara doang, enak ya pekerjaannya gitu-gitu sih. Iya, karena gini, banyak juga teman-teman penyiar ya yang seumuran Adi, ya kalau kita lagi training zaman dulu ya kita Backcraft berapa kota ya kan ya. Itu banyak yang di off air-nya gitu ya, curhat ngobrol sama kita sambil makan, itu pertama yang membuat mereka gundah itu adalah masalah ini. Bahwa ketika ada stigma dari orang eksternal gitu ya, baik itu ibu pacar, bapak pacar, begitu tahu anaknya pacaran sama yang hanya penyiar dan MC gitu ya pasti dan MC gitu ya, itu dipandang sebelah mata gitu kan. Nah ini menurut gue banyak terjadi di manapun juga menurut gue. Sampai sekarang juga menurut gue stigma itu masih ada lah, gitu ya kan. Nah jadi kalau dari menurut lo mungkin lo bisa kasih pesan nih buat mungkin yang lagi dengerin, kan kita nggak tahu nih, banyak ibu-ibu juga kan, jangan-jangan calon mertua lu juga lagi nonton gitu kan. Mungkin. Apakah jadi penyiar itu sekarang bisa menghidupi ketika lo mau berkeluarga? Menurut gue bisa, karena gini, prinsip gue adalah ini yang gue bawa nih Mas dari dulu gue di dunia fashion, dunia nulis, dunia apa. Ini prinsip gue yang gue bawa adalah it's not about what, it's about how. Jadi menurut gue bukan what-nya, bukan penyiarnya, bukan karena dia kerja di mana, tapi karena how-nya, karena orangnya, karena gimana dia men-treat si pekerjaan ini gitu. Gue nggak bilang juga semua penyiar yang gagal, yang terus jadi pindah jadi pekerjaan lain, nggak dapat duit juga ada gitu. Tapi gue memilih untuk fokus ke how-nya, bukan ke penyiarnya gitu. Karena dari awal tuh dulu gue inget banget pas gue SMP gue bertanya sama bokap gue, pengen jadi apa kamu kalau udah gede gitu. Secara gue nggak sadari adalah gue tidak menyebutkan what-nya, tapi gue menyebutkan how-nya. Gue bilang sama bapak gue, aduh ya nggak tahu aku pengen jadi apa, tapi dalam bayangan aku, pokoknya pagi tuh aku pasti ke kantor, nanti siang itu bisa keluar, tapi ada pekerjaan lain, malam ada pekerjaan lain. Itu gue bilang pas gue masih SMP. Ternyata tuh kebawa sampai sekarang di mindset gue adalah gue selalu fokus ke how-nya. Jadi memang penyiar radio bisa gajinya kecil sih kalau lo siarannya nggak fokus, siarannya males-malesan, dapat jamnya jadi sedikit, ya kan, rate-nya nggak naik-naik. Emang bisa juga, memang bisa lu memilih itu bisa kalau lu men-treat-nya dengan how-nya kayak gitu. Tapi banyak banget kok contoh-contoh yang udah senior, yang udah bisa hidup bahkan kaya banget karena dia fokus sama how-nya, karena dia nge-treat siaran tuh gini, kontennya di-treat, sekarang mungkin ada sosmednya di-treat. Jadi menurut gue bisa nggak cari duit, bisa nggak hidup, bisa, asal lo fokus ke how you do it-nya, bukan ke what you do it-nya. Kayak being jadi penyiar tuh it's one thing, tapi jadi penyiar yang kayak gimana yang mau jadiin. Gila, gue tua banget, gue kan radio anak muda. Gila. Mau ada yang mau. Gue bisa bikin buku. Gila, tua banget gue. Kenapa gue nanya itu? Karena ya gimana Sak, lo kan mengalami hal itu dong, pernah dong? Iya. Lo pernah dong mengalami hal itu ya kan? Karena gue juga dulu begitu, maksud gue. Lo ketika ditanya, Nak Pati kerja di mana? Saya kerja di radio.
Hah, kerja di radio gitu, kayaknya kok nggak yakin nih sama kerjaan gue. Iya. Itu kan masih ada ya stigma kayak gitu. Tapi Masih sih. menurut gue dapat banyak hal dari Adi tadi bahwa Amin, thank you. yang penting adalah lu bener-bener serius dengan karir lu. Ketika lu sudah serius bener-bener all out, itu pasti akan berbuah hasil. Itu kira-kira ya kan? Dan terus menurut gue penyiar radio tuh banyak banget sih turunan dan tanjakannya. Gimana ya ngomongnya ya? Banyak banget tuh likunya. Bukan. Maksudnya pekerjaannya tuh banyak cabangnya menurut gue. Oh, oke. Nggak hanya siaran doang gitu ya? Nggak hanya siaran doang. Ya sudah pasti yang kita tahu VO Talent, ya kan? Terus MC itu udah pasti. Terus nyerempet, insya Allah alhamdulillah ke TV gitu ya. Karena menurut gue basic penyiar radio itu kalau lu fokus ke cara ngolahnya banyak banget sih. Kayak nih kemarin ada TV yang mau bikin suatu program gitu, dia pasti setiap TV kalau cari co-host atau cari reporter dia akan utamain anak-anak radio karena kita udah tahu basic-basicnya, kita udah tahu cara ngadepin orang, kita udah tahu kreatif gitu ya. Terus bahkan kalau misalnya ada acara gede apa gitu, acara gede kenegaraan apa, MC di istana apa, pasti selalu penyiar radio duluan gitu, karena banyak banget nih cabang-cabangnya gitu loh, banyak banget. Karena penyiar radio kan basic skill gitu menurut gue ya, kayak dan lengkap, ada jurnalistiknya, ada teknik broadcastingnya, ada teknik bahkan sekarang ada teknik sosmednya dimasukin, sekarang ada teknik ngomong sama orang. Jadi insya Allah sih alhamdulillah guys, kalau kita tekunin sih bisa-bisa aja. Banyak kok contohnya, dan banyak contoh menurut gue. Iya, teman-teman kita juga banyak ya Sak ya kan? Banyak. Tapi banyak juga yang akhirnya pindah haluan sih. Iya banyak sih. ada sih. Bahkan ada yang udah pindah haluan balik lagi juga ada Mas. Iya, benar. Karena menurut gua, kalau gue pribadi gue selalu setia dengan prinsip ini. Sekali lu orang radio, sebenarnya lu adalah emang darah lu tuh udah air. Lu mau kemana pun juga, ya pasti lu akan kepikiran tentang radio gitu. Karena begitu lu udah pernah terjerumus di lembah hitam itu, ya kan, lu udah susah keluar tuh sebenarnya, ya kan. Karena kerja di radio tuh menyenangkan menurut gua gitu. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, ya gue juga bekerja hanya di radio doang gitu kan. Pernah nyemplung ke TV, ya akhirnya gue kembali juga ke radio gitu kan. Nah jadi apa lagi? Sorry, dan terus yang harus dipahami para mertua atau di sana ya, radio tuh kan kagak cuma penyiar radio doang ya. Kadang-kadang tuh cuma penyiar radio doang nih, padahal banyak banget. Ini tuh satu industri kreatif yang gila banget gitu, yang sangat dinamis banget. Jadi jadi anak event radio, jadi produser radio, jadi anak sosmed, ini sesuatu yang banyak banget gitu. Dan bener banget Mas, kalau udah nyemplung lu mau jadi penyiar radio, mau jadi apa, kalau di dunia radio udah sih basah sih. Iya kan? Ya tanya sama Ishak, dari dulu gak kemana-mana, dia tuh di radio terus. Di radio sampai jenggotan gitu. Tapi di iya, kalau misalnya yang lo tadi cerita itu kan memang sebenarnya dunia yang nyata ada di kota besar gitu kan. Tapi memang kita harus melihat juga memang beberapa industri teman kita di daerah juga kayaknya memang mereka lagi berjuang ke sana sih sebenarnya. Iya. Ya kan, jadi memang harus kita ya maksudnya kayak lo, menurut gue suka banget apa yang lo ceritain itu, mudah-mudahan menjadi insight buat mereka, pandangan mereka bahwa segitu pentingnya lo industri radio gitu kan. Apalagi mungkin penyiar nggak cuma gini doang lah, harus bisa A B C D gitu kan. Kayak gue bilang, gue berharap banget lo bikin video kayak misalnya lo bangun pagi terus lo jam 10 ngapain. Itu akan jadi sebuah gambaran bahwa ini penyiar yang seperti inilah yang menurut orang-orang tuh akan menjadi sesuatu yang besar gitu loh. Kalau cuma lo datang pulang ya jadi apa gitu. Ngasih tahu gambaran ya. Iya. Your daily life lah menurut daily life lah. Buat inspirasi buat anak-anak muda yang banget soalnya. Betul sih. Dan itu tadi kampus gitu. Iya, karena kan kayak betul banget nih, kayak aduh gue nggak pernah tahu nih, toto ada pandemi apa deh gitu, kayak gini-gini. Bayangin nggak kalau di masa yang udah segininya gue cuma bisa siaran doang. Wah pasti akan udah sih, gue akan di rumah doang, gue akan cuma siaran doang nih kalau gue nggak menekuni ini. Alhamdulillah berapa tahun tentang sosmed, tapi alhamdulillahnya adalah gue jadi bisa bikin sosmed, radio gue nyuruh gue bikin
konten-konten, bahkan klien sekarang turunannya jadinya dia slotnya nggak di on air kan, slotnya adalah di sosmed. Sosmednya siapa? Sosmed gue gitu. Kemarin gue minggu lalu gue upload mie sedap, upload apa itu semua dari klien kantor gitu. Jadi sekali lagi nggak akan ada ruginya. Bayangin nggak kalau tahu-tahu ada AP deh, tahu-tahu di depan lu kutip nih cuman bisa siaran atau lu cuman penyiar aja gitu. Insya Allah value lu bakal kepake dah, berkah amin ya Allah gitu. Jadi semakin lu bisa banyak ya, lo akan punya banyak peluru untuk ngadepin banyak situasi-situasi yang nggak bisa diprediksi seperti sekarang ini gitu kan ya dia. Itu bahasa lebih kerennya. Tadi bahasa Jadi ya inilah sebenarnya intinya kenapa kita bikin ngobrolin radio dari rumah di Stereo Radio Consultant, karena menurut gua konten-konten untuk calon pelaku industri radio dan para pelaku industri radio yang secara gratis bisa dilihat dan dipelajari untuk semua orang itu kan nggak ada ya di Indonesia ya gitu kan. Nah jadi kita gue sama Ishak ini menginisiasi ngobrolin radio dari rumah, khususnya dengan sharing-sharing seperti ini menurut gue akan menjadi sebuah inspirasi nih buat teman-teman mungkin yang ada di Sorong gitu ya, yang ada di kabupaten-kabupaten kecil gitu kan. Jadi mereka tergerak untuk ternyata di Jakarta tuh penyiar tuh kayak begini, sehingga semuanya pun akan mengikuti fase itu gitu. Jadi industrinya semakin bangkit dari, lu bayangin nggak, kita itu ada 1.700 radio saat di Indonesia. 1.700. Ini data terakhir tahun 2018. Oke. Nggak tahu berapa yang mati dan lain-lain. Tapi kebayang nggak, kalau misalnya semua radio dari 1.700 radio tersebut adalah punya radio yang dikelola dengan profesional, dengan SDM juga yang profesional, ini pasti kan akan berimpact pada industri iklan terhadap radio, ya kan? Sehingga nggak lagi tuh gaji-gaji di daerah penyiar 5.000 perak sejam, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi harapan gue adalah dengan obrolan-obrolan seperti ini kita jadi punya roda nih pelan-pelan untuk menggerakkan industrinya, gitu kan? Betul. Karena kita punya banyak open source yang orang bisa belajar. Oh, gue belajar penyiar kemarin gue dengerin Adi, dia tuh begini gitu kan. Dia belajar. Jadi dia coba terapin mulai besok. Meskipun nggak instan ya gitu ya. Iya. Itu harapan kita sih. Jadi gue thank you banget buat lu sudah mau sharing sama kita. Semua yang lo omongin tadi menurut gue sangat membuka cakrawala baru buat teman-teman yang baru mau siaran atau yang sudah siaran sekarang gitu kan ya. Ya, dengan cerita tadi, gue jadi yakin bahwa ketika seorang penyiar mencintai pekerjaannya dan juga dia tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang penyiar zaman sekarang, itu akan langsung berimpact pada rezekinya. Betul. Gitu Ishak. Kira-kira menurut Ishak juga setuju dong? Setuju. Ya kan? Nah, jadi ya thank you banget jadi buat sharing. Sama-sama. Gue yang thank you. Next time sudah kita ada apa? Boleh. Semuanya dong live dong, teman-teman. Boleh. Mustang pagi. Boleh juga tuh. Lucu tuh. Iya. Boleh. Kita coba ya. Kita schedule ya. Iya, kita coba. Kalau siaran sih nggak nabrak nih, tapi kalau nggak tahu deh kalau live gini ya. Iya, karena menurut gua yang gue mau tahu dari teman-teman yang siarannya berempat ini, bagaimana sih lu bisa menjadi satu dan kawin satu sama lain gitu. Nah, itu menarik kok. Itu menarik buat kita bahas karena gue yakin sebenarnya ada nih teman-teman di daerah yang siaran juga bertiga, berdua gitu, tapi nggak bisa kawin-kawin gitu kan. Iya. Nah, ini bisa jadi referensi berikutnya sih menurut gue. Kayaknya feeling gue nanti kalau tahu-tahu nih ada gue berempat dan mas-mas berdua ini, pasti lu akan dengerin kita kayak kita siaran deh pasti. Karena pasti ntar udah kebagi-bagi ngomongannya. Ya, udah ketahuan deh siapa yang nge-punch, siapa yang mancing. Pembagian perannya sudah jelas, role play-nya udah jelas siapa yang ini harusnya siapa yang ya. Gitu. Oke. Jadi gue mau kasih tahu juga buat teman-teman semua bahwa ngobrolin radio dari rumah ini juga live di Facebook Instereo Radio Consultant setiap hari Rabu dan juga di YouTube-nya Instereo Radio Consultant. Jadi tolong dicari Instereo TV, itu semua konten-konten tentang radio kita dari sini semua udah kita taruh di sana. Dan juga kita punya podcast-nya, yaitu adalah di Instereo Podcast. Itu semua tentang radio bisa diulik dari marketing, dari apapun juga programming dan lain-lain, semua ada di situ. Jadi semoga konten-konten ini bermanfaat
untuk kita semua sebagai pelaku industri radio. Mantap deh, kira-kira kayak gitu. Dan terus menurut gue ini kalau gue bisa pesan sama yang nonton ya Mas ya, please lo harus manfaatkan banget nih ada media seperti ini, karena gue aja yang 10 tahun lalu training tuh aduh susah banget mencari referensi. Zaman dulu mau ngobrol sama kakak senior penyiar mah takut gue. Benar. Mau nanya sama penyiar pagi itu dulu takut gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah nih guys yang nonton sudah ada seperti ini dan bisa mencakup ke sampai Indonesia, sampai pelosok-pelosok, sampai luar negeri. Jadi thank you banget sih untuk Mas berdua nih, kayak emang sesuatu yang bisa dimanfaatkan banget untuk teman-teman sih. Keren. Siap. Mudah-mudahan apa sharing lo hari ini juga dikaruniai berkah oleh Tuhan. Amin. Ya, karena lo udah banyak ngasih insight buat kita ya Sak ya juga ya, termasuk buat teman-teman yang dengerin. Jadi thank you banget dia buat waktunya. Salam buat teman-teman di Mustang Double Oke, siap. Salam juga tadi dari Kak Iti, katanya tadi gue chat Kak Iti mau live sama siap. Mas Pati. Salam buat teman-teman di Mari juga lah. Brother-brother dan semua di sana. Thank you ya. Thank you sama-sama. Bye. Oke, luar biasa Sak. 1 jam 20 menit kita nggak berasa ngobrol, karena menurut gue Adi ngasih banyak hal-hal baru buat kita. Ya. Karena menurut gue ternyata Adi tuh temanya yang kita ambil itu awalnya mungkin cuman 1.0, dibikin dia 2.0, banyak lebih men. Nah, hanya ngomongin digital, tapi dia ngomongin insight secara pribadi, jadi penyiar yang baik. Itu yang menurut gue keren nih. Keren. Jadi menurut gue kita belum pernah mengangkat sebuah profil penyiar dan juga topik yang sangat mendalam seperti ini. Menurut gue ini di episode ke-9, part ke-9 itu menurut gue sangat bagus untuk didengerin sama teman-teman yang sudah jadi penyiar dan calon penyiar. Gitu kira-kira. Jadi bisa didengerin, nanti rekamannya juga bisa ditonton di YouTube, bisa didengerin di podcast kita juga ya Sak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you juga Sak buat lo Sak, udah. Thank you Pati. Kita ketemu lagi Rabu depan di ngobrolin radio dari rumah bersama Pati Perkasa cabut. Isa Tontong pamit. See ya. Dadah.